Orang yang menelan Roh Kudus pasti terjadi sesuatu karena dia adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia. Jangan jadi Kristen tak berfungsi. Tuhan tidak pernah menjadikanmu brand Kristen kursi. Tujuan kita di gereja ini di-charge oleh firman. Karena firmanku adalah roh, kata Tuhan Yesus Kristus. Berarti siapa makan firman dengan benar, itu urapan. Pasti terjadi sesuatu di hidupmu, gak mungkin tidak. Ya. Jadi kalau tidak terjadi apa-apa, sepatutnya kita mempertanyakan, bukan meragukan kasih Tuhan. Kita mungkin perlu mempertanyakan pertobatan kita. Kita perlu mempertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Pasti terjadi kebangunan. Your family will never stay the same. Mungkin berapa bulan, bahkan berapa tahun bahkan. Tapi pasti terjadi peperangan. Pasti terjadi konflik di alam roh karena kehadiranmu di keluarga itu. Seperti Gideon contohnya. Nggak bisa berlama-lama tuh berkuasa yang namanya berhala. One of them must go. Salah satu harus pergi. Either Jesus Christ, antara Yesus Kristus yang Anda menjadi representasi, atau berhala itu yang disembah oleh keluargamu. Tidak mungkin bisa kita berdiam diri, tidak berbuat sesuatu di community. Gereja yang kehilangan keasinannya sudah seperti garam yang dibuang ke tanah, diinjak saja karena sudah tidak berguna. Many churches, but not every church is spirit-filled. Banyak gereja, tapi tidak semua gereja itu penuh Roh Kudus. Gereja kita tanpa Roh Kudus percuma, ini sia-sia. Kita tidak dalam bisnis agama. Tapi kita berada dalam kerajaan Allah. To advance atau memajukan kerajaan Tuhan dalam kehidupan manusia, kita butuh Roh Kudus untuk melakukan itu. Roh Kudus itu kebangunan rohani. Dialah the spirit of revivalism. Kata revive, bangun, itu artinya bangkit dari mati. Tidak bisa tidak. Terang dan gelap tidak bisa bersatu dalam satu ruangan. Either the Holy Spirit reigns here, antara Roh Kudus yang bertata di sini, atau kedagingan manusia yang dibaliknya ada banyak roh jahat di dalamnya. Sepanjang hari ini saya menyampaikan firman tentang mengenal Roh Kudus. Di bulan Juni ini kami canangkan, pergembalaan kita menyebut bulan ini adalah bulan untuk sengaja belajar siapa Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk menyelami siapa pribadinya, mari kita mempererat hati. Mari kita mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal lebih dari sebelumnya. Dia adalah Tuhan yang menuntun kita tiap hari. Dialah Allah yang ada di kamar tidur kita, yang mengingatkan kita, yang membangunkan kita, juga yang menidurkan setiap malam, yang angkat beban kita. Allah Roh Kudus itu indah. Dan saya juga mau memperkenalkan kembali sebuah buku yang saya tulis 2019 waktu itu. Dan kalau Anda belum memilikinya, saya dorong Anda untuk mempunyainya. Holy Spirit My Best Friend ini fundamental sekali untuk membangun hubungan kita dengan Roh Tuhan. Di sini saya banyak bercerita dari firman lalu kesaksian bagaimana pribadi Roh Kudus itu begitu nyata dalam kehidupan saya. Pendek sekali duduk langsung selesai ini. Dan saya dorong Anda yang sekarang sudah, kalau saya sih masih pegang fisiknya karena saya ini gaptek orangnya. Tapi sebenarnya sudah tersedia dalam e-book juga ya. Anda bisa lihat barcode-nya, nanti Anda bisa dapatkan di HP Anda langsung. Saya dorong Anda untuk membacanya, untuk mengenal Allah Roh Kudus lebih dalam dari sebelumnya. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-16. Khotbah saya beda-beda sepanjang hari ini. Setelah ibadah ini nanti saya akan jam 7 malam berkhotbah lagi. 7 malam ini. Dan saya tetap akan berbicara tentang Allah Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes pasal 16 dulu ayat yang ke-4b. Judulnya pekerjaan penghibur di Alkitab Indonesia kita. Saya bacakan ya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena
mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Berhenti sampai situ. Ayat 4b sampai 11 adalah pembahasan saya hari ini. Nah, sebelum saya jelaskan ayat per ayat sebentar lagi, sebuah poin sederhana aja. Roh Kudus adalah roh kebangunan rohani. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata firman Tuhan. Kalau kita mau tahu apakah Roh Kudus masih berkarya di hidup kita, apakah roh kita hidup atau roh kita mati? Kerohanian kita itu berapi-api atau sudah kering lagi? Orang bisa mengaku-ngaku penuh Roh Kudus. Tapi kalau buahnya beda, dari buahnya lah pohon itu dikenali. Yang utama pertama-tama Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Dan individu lepas individu untuk menghidupkan manusia roh orang itu. Bukankah dahulu sebelum kita kenal Yesus kita mati dalam dosa kita. Tapi waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menjadi ciptaan baru. Kita lahir baru oleh firman dan oleh roh Tuhan. Yang dahulu tidak kenal Allah jadi mengenalnya. Yang dahulu tidak pernah peduli dengan kerajaan sorga, sekarang menjadi segala-galanya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menghidupkan kita. Saya kalau mau lompat-lompat firman ada banyak sekali. Sebelum saya bahas firman yang kita baca ini. Tahukah bahwa roh yang sama itulah yang membangkitkan tubuhnya Kristus atau badannya, yang saya maksud tubuh Kristus bukan gereja tapi badan Tuhan. Yang dilahirkan dari kandungan Maria itu keluar dari kuburan. Jikalau roh itu yang menghidupkan badan juru selamat kita yang meninggal karena dosa kita, roh yang sama akan memberimu kehidupan. Kalau di mana ada Roh Kudus dalam hidup orang itu pasti bergairah rohani. Orang itu pasti hidup kerohaniannya. Cepat lambat, tidak bisa ada tuan dalam satu rumah, di mana ada satu anggota keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, tak lama lagi seluruh anggota keluarganya akan diselamatkan. Coba pertanyakan, kalau Tuhan tinggal dalam tubuhmu, kalau Roh Kudus menjadikan badan Anda adalah bait sucinya, kenapa kok nggak terjadi apa-apa di dalam rumah tangga Anda? Mengapa tidak terjadi sesuatu dalam gereja? Kita bisa ngaku-ngaku gereja kepenuhan Roh Kudus. Kelihatan apakah kering rohani atau bukan. Kalau memang Roh Kudus itu aktif dalam gereja, pasti gereja itu mengalami kebangunan rohani. Tidak mungkin tidak. Saya nggak percaya orang itu minum baygon. Kalau tidak minimal mulutnya itu berbusa-busa jikalau bukan langsung masuk ke kuburan. Minimal sekarat di rumah sakit dulu. Orang yang menelan Roh Kudus pasti terjadi sesuatu karena dia adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia. Jangan jadi Kristen tak berfungsi. Tuhan tidak pernah menjadikanmu brand Kristen kursi. Tujuan kita di gereja ini di-charge oleh firman. Karena firmanku adalah roh, kata Tuhan Yesus Kristus. Berarti siapa makan firman dengan benar, itu urapan. Pasti terjadi sesuatu di hidupmu, gak mungkin tidak. Jadi kalau tidak terjadi apa-apa, sepatutnya kita mempertanyakan, bukan meragukan kasih Tuhan. Kita mungkin perlu mempertanyakan pertobatan kita. Kita perlu mempertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Pasti terjadi kebangunan. Your family will never stay the same. Mungkin berapa bulan, bahkan berapa tahun bahkan. Tapi pasti terjadi peperangan. Pasti terjadi konflik di alam roh karena kehadiranmu di keluarga itu. Seperti Gideon contohnya. Nggak bisa berlama-lama tuh berkuasa yang namanya berhala. One of them must go. Salah satu harus pergi. Either Jesus Christ, antara Yesus Kristus yang Anda menjadi representasi, atau berhala itu yang disembah oleh keluargamu. Tidak mungkin bisa kita berdiam diri, tidak berbuat sesuatu di community. Gereja yang kehilangan keasinannya sudah seperti garam yang dibuang ke tanah, diinjak saja karena sudah tidak berguna. Many churches, but not every church is spirit filled. Banyak gereja tapi tidak semua gereja itu penuh Roh Kudus. Gereja kita tanpa Roh Kudus percuma, ini sia-sia. Kita tidak dalam bisnis agama. Tapi kita berada dalam kerajaan Allah. To advance atau memajukan kerajaan Tuhan dalam kehidupan manusia, kita butuh Roh Kudus untuk melakukan itu. Roh Kudus itu kebangunan rohani. Dialah the spirit of revivalism. Kata revive, bangun itu artinya bangkit dari mati. Tidak bisa tidak. Terang dan gelap tidak bisa bersatu dalam satu ruangan.
Either the Holy Spirit reigns here, antara Roh Kudus yang bertata di sini atau kedagingan manusia yang dibaliknya ada banyak roh jahat di dalamnya. Nggak bisa. Mari kita gambar garisnya di atas pantai dan di atas pasir. Harus ada before and after orang percaya. Nggak heran Paulus bertanya begini ketika dia ke Efesus, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus? Mereka berkata, belum, kami bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Dengan baptisan apa kamu telah dibaptiskan? Dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu bukan baptisan dalam gereja ya, itu pra-Yesus. Kita ini pasca kematian, kebangkitan, dan pengangkatan Yesus Kristus. Baptisan Yohanes itu artinya menjadi orang baik. Kami hanya tahu jadi orang baik, gak cukup. Tuhan gak memanggilmu jadi orang baik. Tuhan memanggilmu untuk menjadi mempelai wanitanya. You butuh spiritnya Allah. Tadi pagi di ibadah jam 7, waktu Indonesia bagian barat ini di Surabaya nih sekarang saya berada. Bagi yang menyaksikan live streaming dari mana-mana, gak tahu nih ada di mana. Tadi pagi di Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat ini, saya membagikan kebenaran. Bahwa Tuhan itu gak memberi kita satu set peraturan. Tuhan itu gak mencipta agama atau memperkenalkan roh agamawi kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada domba tersesat seperti Anda dan saya dahulu kala. Tuhan itu memberi rohnya. Kalau nggak gitu kita nggak mungkin bisa taat pada perintah Allah. Tuhan memberi kita rohnya supaya kita tahu pikirannya, supaya kita bisa mengerti dan menangkap isi hatinya. Tuhan nggak memanggilmu untuk menjadi orang baik. Tuhan memanggilmu menjadi mempelai wanita. Menjadi mempelai wanita dan membuat kita satu dengan Allah. Bukan kita memeluk agama, adalah karena roh Allah tinggal di dalam diri kita. Suami istri disebut bukan lagi dua, tapi satu daging mereka. Meskipun istri ya istri, suami adalah suami. Suami jangan gemulai seperti istri loh ya. Saya dan istri saya satu, tapi saya tetap saya. Istri saya adalah istri saya. Yang mempersatukan kami adalah pernikahan. Yang mempersatukan gerejanya dengan Tuhan Yesus, yang mempersatukan kita dengan Allah adalah roh Allah. Makanya bondingnya mama dan anak itu luar biasa. Papa pun bisa-bisa kalah. Gimana pun juga sekalipun papa sumbang sperma. Once upon a time suatu hari minimal jikalau prematur 7 bulan. Anak itu pernah tinggal sebadan dengan ibunya. Itu keajaiban loh. Coba bayangkan. Ada sebuah miracle in life yang saya tidak bisa habis pikir. Makanya orang kalau tidak percaya sama Allah itu keterlaluan. Kalau tidak percaya ada pencipta. Kok bisa ya? Orang telan orang di dalamnya, janin berubah jadi bayi penuh dengan tangan, kaki, 2 mata indah. Di dalam diri seorang ibu yang hamil itu ada insan manusia. Kalau orang aja bisa dalam orang, apalagi Allah yang maha kuasa. God can be in you. And if God is in you, kalau Allah berada di dalam seseorang, dia pasti hidup rohani. Gak percaya? Coba kalau janin mati, harus dikiret kan? Kalau enggak bisa keracunan. Ibunya bisa mati. Gak mungkin itu. Kematian rohani bukan produksi roh Allah yang hidup. Jadi kalau Anda mati, pertanyakan kembali. Minta dia kembali isi. Dan kalau gereja itu diisi Roh Kudus, pasti hidup, pasti mengalami kebangunan rohani. Jadi gereja pun tidak bisa ngaku-ngaku. Sekalipun Allah maha hadir di mana-mana. Saya tidak bicara tentang kemahadirannya, omnipresence. Allah memang hadir di mana-mana. Bahkan lagu sekuler pun bunyinya begini, God is watching us from a distance. Ya. Tetapi kalau Allah hadir dalam sebuah gereja, kita tidak usah nilai gereja orang lain, kita nilai gereja sendiri. Nggak mungkin terjadi kematian rohani. Pasti Tuhan memakai mimbarnya, pulpitnya, pasti Tuhan memakai visi misinya. Pasti Tuhan memakai orang-orangnya sekalipun gereja terus disempurnakan. Minta Roh Kudus isi keluargamu, rumah tanggamu, apalagi kalau Ciafu, semua satu keluarga sudah berada dalam Kristus. Ask the Lord to use your family. Don't stop at being a Christian. Jangan berhenti sampai menjadi seorang Kristen. Minta Tuhan memakai keluargamu. Itulah privilege orang Kristen. Itulah hak istimewamu. Klaimlah premimu. Anda harus berkata, Tuhan kami satu keluarga ini sudah mengikut Kristus. Use me, use my family. Pakai keluargaku, pakai anak-anakku, pakai putra-putriku. Bahkan pakai bayiku, puji Tuhan. Kemarin waktu saat teduh, saya serahkan bayi-bayi di zaman pandemi. Yang lahir 1-2 tahun ini. Kan mereka belum ke gereja nih, kan tidak boleh karena protokol kesehatan. Di bawah 12 tahun, belum bisa. Saya serahkan dulu, jangan tunggu. Kan peperangan rohani jalan tiap harinya. Itu kan meterannya jalan terus tiap hari. Saya bersyukur kemarin di saat teduh banyak bayi-bayi diserahkan. Tunggu nanti ya, kalau onsite ke gereja, welcome home di sini.
Kemarin juga Pure Desire KKR kita, saya bicara tentang seksualita, tentang anak kecil yang bergumul dengan hormonnya yang mulai dewasa. Saya bersyukur. Tuhan melawat. Kita harus berdoa begini, even use our children. Gereja harus punya visi yang besar. Saya beritahu, kenapa saya hari ini peduli dengan Eagle Kids, anak-anak kita di gereja kita ini. Why? Kalau saya berencana punya anak, saya sudah punya anak 3 nih. Saya berencana punya cucu. I better make sure, saya harus memastikan gereja kita itu punya covenant dan perjanjian dengan anak-anak. Saya tidak akan taruh keluarga saya di gereja yang tidak punya visi untuk anak-anakku. Saya tidak mau. The Holy Spirit is also for children, untuk anak kecil. Karena saya punya visi dalam keluarga begini. Don't just use me. Jangan hanya pakai aku atau istriku. Pakailah anak-anak kami. Minta Bapak Ibu Saudara, minta untuk keluargamu. Roh Kudus itu warisan. Roh Kudus itu inheritance. Roh Kudus itu adalah gift, karunia Bapa. Minta untuk anak-anakmu. Jangan doanya melulu hanya sampai kepada dirimu. Minta Tuhan pakailah anak-anak kami. Dengan senang hati Tuhan menjawabnya. Tuhan yang bernubuat begini kok, anak-anakmu akan bernubuat. Mari saya ajak kita untuk besar visinya. Kalau yang punya Roh Kudus gak mungkin kecil visinya. Roh Kudus itu gak sempit atau picik hati. Roh Kudus itu membawa kita luas. Dia sempit soal dosa. Dia tidak akan kenal kompromi. Oh lihatlah, dia menginsafkan dunia akan dosa dulu. Tadi yang ayat yang kita baca. Jangan main-main. Roh Kudus itu konfrontir. Dia sangat-sangat berani mengkonfrontasi kalau ada hal-hal yang dia tidak bisa kompromi. Tapi Roh Kudus itu membawa kita punya hati itu luas dalam visi kita. Ya, kebangunan rohani akan terjadi di gereja, di rumah, di dalam hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah tinggal di dalamnya. Saya kelupaan untuk menampilkan sebuah tayangan yang saya sebut 2030-300 gereja. Dan tayangan ini adalah bentuk laporan kemenangan periodik kepada jemaat. Apa yang gereja kita semua lakukan selama pandemi. Puji Tuhan, semua ini kreditnya adalah kepada Roh Kudus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Waktu Anda lihat ini, Anda lihat sekarang CG-nya mengembang kemana-mana. Tidak ada masa paceklik dalam hadirat Allah. Saya percaya justru di masa pandemi ini, angin berhembus ke arah kita. Di mana ada Roh Kudus punya penyertaan, tidak akan bisa dirahasiakan. Saya mengucap syukur, gereja kita terus ngikut sama Tuhan, dan biarkan Roh Kudus terus sertai kita. Sekarang saya berdoa, kalau gereja dipakainya, jemaat dan kehidupan serta keluarganya juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Bukan hanya ini, tapi yang penting adalah buah-buah jemaat. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya bersyukur Tuhan terus tuntun kita. Kita baca lagi ayat-ayat beberapa, saya jelaskan per ayat ya sekarang ya. Pekerjaan penghibur ayat 4b yang kita baca tadi. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Yesus bicara sama murid-muridnya. Aku gak ngomong ini dari semula karena aku masih bersama dengan kamu secara fisik maksudnya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Tunggu sebentar, 4, 5, 6 saya jelaskan dulu. Ini kejadiannya waktu Yesus ngomong-ngomong sama murid-muridnya. Guys, I'm leaving loh ya, aku akan pergi. Waktu itu murid Yesus masih lengkap 12. Belum beraksi itu si Yudas. Tuhan berkata begini, tidak lama lagi aku tidak akan secara fisik bersama dengan kamu. Mereka langsung sedih. Kenapa mereka sedih? Saya bayangkan kalau kita itu liburan, saya paling benci kalau pas liburannya awal-awal rame-rame lalu satu persatu pulang, kami yang terakhir. Paham maksud saya? Ya kan rame-rame nih keluarga besar atau keluarga rohani. Lalu si ini pergi dulu, saya hari terakhir bersama dengan keluarga inti. Meskipun saya dan keluarga saya itu sangat akrab, pasti kami rasa kehilangan si itu pulang, si ini pergi duluan. Gak enak. Apa yang dimulai rame-rame lalu berakhir sepi itu paling sedih. Murid Yesus dengan kita bedanya apa? Murid Yesus zaman pra Yesus ke sorga dan pasca Yesus naik ke sorga. Bedanya di sini, mereka fisik dulu, baru rohani. Kita rohani dulu, baru fisik nanti. Itu bedanya.
Kita ini kan memulai perjalanan rohani kita itu nggak ketemu Yesus secara fisik atau badan. Sebagian besar kita itu terima Yesus dengan iman. Sebagian mengalami beberapa pengalaman yang sensasional. Termasuk saya sendiri 29 tahun yang lalu. Di sebuah gereja kecil di Vancouver, Kanada. Saya terima Yesus. Saya melihat terang. Lalu setelah itu mendengarkan suara audible. Tuhan berbicara, aku Yesus, aku mengasihimu. Meskipun demikian tetap bukan fisik atau badan. Itu penglihatan. Atau minimal itu trans. Saya masuk ke dalam suatu alam suasana yang lain. Itu pun karya Roh Kudus loh. Karena tugas Roh Kudus yang pertama, yang utama adalah to reveal Jesus. Pahami ini. Roh Kudus tidak akan berbicara sesuatu dari dirinya, membawa agenda pribadi. Roh Kudus itu tidak datang ke bumi, dicurahkan dari sorga 10 hari setelah Yesus naik ke sana. Lalu terjadilah Pentakosta. Roh Kudus tidak dicurahkan untuk membangun kerajaannya sendiri. Tapi Tuhan Yesus ngomong dengan jelas bahwa Dia akan memuliakan aku. Jadi tugas utama Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk mewahyukan Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya nggak berani baca Alkitab sembarangan, mentang-mentang saya siswa sekolah teologi. Saya punya kisi-kisinya, saya punya prinsipnya. Saya dilatih 4 tahun untuk cara baca Alkitabnya. Tapi untuk saya bisa sungguh-sungguh dapatkan sesuatu yang menghubungkan saya langsung ke Yesus, saya butuh Roh Kudus, bukan pengetahuan saya. Karena itu sampai kapanpun ahli teologi tidak boleh beragi Farisi. Itulah sebabnya mbok-mbok tua yang nggak pernah sekolah pun bisa baca Alkitab dan kenal Yesus. Tidak tergantung teologi, tetapi tergantung hati. Karena Roh Kudus itu bagi semua orang, you see. Roh Kudus itu bukan hanya bagi orang pintar, dia bagi orang Galilea, tidak berpendidikan, alias Petrus, Yohanes, Yakobus, yang mungkin bahkan nggak bisa membaca sekalian. Mereka hanya nelayan. Roh Kudus itu bukan hanya bagi orang besar, yang bisa ngerti firman, cuman kita doang, orang-orang dewasa. Anak kecil pun bernubuat kalau dicurahkan. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Jadi kita nggak bisa sok-sokan. Bicara pengetahuan bisa beda kelas. Pengenalan, jangan-jangan orang yang punya pengetahuan lebih, nggak kenal lebih. Roh Kudus itu tugas nomor 1, tugas wahidnya adalah mewahyukan Yesus. Dan hari itu, tahun 92, 29 tahun yang lalu hari ini, saya menerima Yesus karena karya Roh Kudus. Tapi saya belum tahu kalau itu Roh Kudus. Pokoknya yang penting saya lihat Yesus dan saya diselamatkan. Tapi perlahan-lahan waktu saya mulai jalan, saya mengerti dari firman Tuhan pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa. Semakin nyata pribadinya. Pribadi ketiga dari Allah yang Esa, saya ulang. Pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Kalau Anda tanya Allah Tritunggal dijelaskan gak akan pernah puas di dunia. Pokoknya Yesus berkata mereka akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam namaku. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini begitu mulia. Ya. Bahkan kalau orang menghujat anak manusia masih bisa diampun, menghujat Roh Kudus tak ada ampun. Karena Roh Kuduslah yang mewahyukan Yesus. Nah kalau kita hujat dia, kita kenal Yesus dari mana? Universitas kali? Dari tradisi nenek moyang kita? Roh Kudus itulah yang mengajari kita. Hari itu dia mewahyukan Yesus 29 tahun yang lalu. Lalu setelah itu 29 tahun kemudian hingga sekarang, terus menerus setiap hari dia ajarkan Yesus kepada saya yang lugu dan seringkali bodoh ini. Dan dia mengajari saya gimana ajari Anda. Dialah roh pengajaran di gereja kita. Dia yang kasih saya kalimat loh. Dia yang mewahyukan Yesus kepadamu. Nah saya punya pewahyuan. Bayangkan kalau Anda punya pikiran. Atau pemikiran maksud saya. Anda punya perasaan. Tidak semua orang itu bisa menuangkan dalam kata-kata loh. Berkhotbah itu bukan seperti orang jual obat. Atau asal pintar ngomong orang itu punya bakat khotbah. Salah. Khotbah itu pada pesannya, bukan pada pembawaannya. Untuk saya bisa ngomong begini membuat Anda mengerti, itu kalau tidak Roh Kudus nggak bisa saya. Saya bisa punya pewahyuannya di dalam untuk saya keluarkan. Hanya Roh Kudus yang bisa ajari saya untuk ajari Anda. Dan kalimat berikutnya ini yang sudah antri di otak saya. Setelah saya ngomong saya barusan, setelah saya ngomong barusan ini, setelah saya ngomong ini kalimat berikutnya di beber ini semua Roh Kudus, bukan karena saya belajar teologi ya. Teologi itu memberi saya framework atau memberikan kepada saya bingkai-bingkainya. Tapi untuk saya bisa membawa Anda one step closer to Jesus melalui apa yang saya saksikan dan bagikan ini. Ini semua saya tidak mikir dulu. Lihat mana catatanku, saya tidak nyontek apa-apa. Roh Kudus itu mewahyukan Yesus. Dalam mewahyukan Yesus dia akan memberimu kata-kata. Namanya kata-kata hikmat dalam dunia karunia. Bahkan kalau kita dianiaya dibawa ke sinagoga. Zaman dulu Yahudi, kalau sekarang mungkin kita dibawa ke RT RW kita. Kalau gereja mungkin masalah dengan
lingkungan. Kalau Anda mungkin di dunia kerja, Anda diperhadapkan dengan aniaya Anda sendiri. Untuk Anda bisa tahu memberi jawab apa, jangan khawatir, Bapakku akan memberikan kata-kata itu. Roh Kudus akan ajarkan. Yesus ngomong begitu. You see the function of the Holy Spirit. Bagaimana karya Roh Kudus dibutuhkan bagi orang tua, papa mama untuk bicara ke anaknya. Dan 29 tahun yang lalu, dia mewahyukan Yesus. Saya mulai seperti Anda. Rohani dulu, nanti suatu hari fisik sama Tuhan Yesus. Suatu hari kalau kita bertemu muka dengan muka, Tuhan datang kembali atau kita lebih dulu mati, kita akan ketemu Yesus tatap mata dengan mata, langsung wajah dengan wajah. Paulus berkata sekarang ini kita hanya melihat di kaca yang buram. Karunia itu untuk mewahyukan Yesus di tengah-tengah dunia yang kita jauh secara fisik dengan Tuhan. Makanya Paulus berkata gini, aku ditarik dari dua sisi. Dari dua kutub ini aku tidak tahu bagaimana memilih. Awal mula dia berkata begini, bagi aku sih kepingin sekarang bersama dengan Tuhan, tapi ternyata lebih baik aku tinggal supaya berguna bagi imanmu. Selama kami masih hidup di dalam kemah ini, kami masih jauh dari Kristus secara fisik maksudnya. Yang membuat kita sekarang dekat sama Tuhan itu hanya Roh Kudus. Karena itu jangan dukakan. Saya berencana ya, nanti hari Rebu besok saat teduh ini, sekarang tanggal 6 Juni, besok 9 Juni, saya berencana untuk mengajarkan dengan judul hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Saya tidak akan bahas di ibadah sepanjang minggu termasuk jam 7 malam nanti. Jam 7 malam nanti saya berniat untuk nostalgia nyanyi lagu-lagu lamanya Roh Kudus sampai lagu-lagu terbaru. Welcome to come again, minimal live streaming nanti. Tapi nanti aja saya ajarkan tentang hal-hal yang mendukakan Roh Allah. Jangan dukakan dia. Dialah materai keselamatanmu. Kita ini memulai iman kita dengan Kristus itu karena Roh Kudus. Makanya itu Yesus berkata sama Nikodemus, kamu kalau mau masuk kerajaan sorga, kamu harus lahir baru oleh roh dan oleh air. Oleh air itu artinya oleh firman dan oleh roh Tuhan. Itu dia. Kita itu mulai dengan roh dulu, jadi fisik. Jadi bagi kita, orang-orang percaya gerejanya di perjanjian baru ini, kita nggak ngalami ayat 4 sampai ayat 6 tadi. Karena kita nggak sedih, malahan happy. Setelah kita kenal Yesus, kita dapat pengharapan, dia akan datang kembali. Murid-murid Yesus beda. Dia fisik dulu, kayak orang liburan, tapi mereka ditinggal sendirian. Sana pergi dulu, atau sana pulang terlebih dahulu. Nah enak itu. Anak-anak kami, anak-anak saya, 3 anak saya pernah merasakan susahnya pisah sama ayahnya. Saya masih ingat kok Vanessa Jeremy Warren. Vanessa waktu itu masih kecil, usia masih 1 tahun sekian. Saya pergi ke Jember karena GMS Jember baru buka. Baru berdiri, saya ditelepon dari rumah, sakit panas tinggi, sudah ke dokter, dikasih obat, tapi nggak turun, naik lagi. Orang mungkin pikirannya demam berdarah atau apa, saya bilang sama istri saya, enggak, ini anak kangen papanya. Saya naik mobil, berapa jam itu, dari Jember ke Surabaya, sampai di rumah, saya pegang anak saya kecil dengan masih ditempel apa itu, penurun panas ini dan sini, lucu sekali, saya angkat gitu, saya peluk, turun panasnya, dan tidak panas lagi, dia langsung sembuh. Anak saya Jeremy, saya masih ingat waktu pisah sama ayahnya. Waktu itu kami berlibur keluarga besar ke Bali, ya keluarga besar kami. Lalu setelah itu mereka pulang dulu. Saya akan pergi ke Lampung untuk KKR. Anak saya Jeremy waktu itu masih umur 3, tapi dia besar. Sampai harus dipaksa sama uncle-nya, kalau nggak gitu nggak mau naik pesawat, padahal udah boarding final call. Susah kan? Mendingan saya KKR dulu, terus baru liburan. Nah itu membuat saya lebih bijaksana dalam perencanaan. Anak kami Warren waktu itu saya di Singapura, liburan sama keluarga kami saja sih, kami berlima. Lalu saya harus tinggal di sana, karena saya harus khotbah di gereja-gereja Singapura. Masih ada berapa hari lagi, saya harus stay behind. Waktu pulang masuk ke imigrasi di kaca itu Warren nangis-nangis, lempar susunya, nangis-nangis sampai petugas imigrasi Singapura orang Melayu itu. Padahal di sana terkenal strict sekali di Singapura kan. Tapi dia sampai izinkan, dibuka pintunya, liatin dari dekat, lebih dekat lagi. Tapi gak keluar dari batasnya untuk dada sama ayahnya. Saya ngerti perasaan murid-muridnya. Mereka fisik dulu sama Yesus. Lalu harus pisah, mereka sendirian. Enak kita mulai rohani dulu, fisik kemudian. Nah sekarang baru kita mengerti kemudian kalimat berikutnya ini lebih make sense. Dan kalimat berikutnya ini baik bagi murid Yesus saat itu maupun murid Yesus saat ini. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus itu bagus. Kalau ngajar itu pakai positive reinforcement atau Tuhan memberikan
positifnya itu di mana? Ditunjukkan agar mereka berharap dan tidak putus pengharapan, tidak putus asa, tidak terlalu sedih sampai depresi. Namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Garis bawahi kata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada 3 hal sederhana kenapa Yesus naik ke sorga itu lebih berguna bagi gereja perjanjian baru. Ya, saya langsung percaya ini sejak saya lahir baru. Murid-murid perlu waktu minimal berminggu-minggu untuk bisa memahami why Jesus has left me physically. Kenapa Yesus meninggalkan kami secara badani? Kita no problem, kita tidak pernah ketemu Tuhan secara badan. Mereka berat hati. Tapi ayat 7 ini for you and me. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yang pertama, kenapa lebih berguna? Karena Yesus bisa bersama setiap orang percaya di setiap waktu. Kalau enggak, Tuhan Yesus hanya bisa di satu tempat di waktu tertentu. Dia nggak bisa hadir di mana-mana. Jadi roh Immanuel itu nggak bisa digenapi sempurna. Dan bayangkan kalau Yesus masih hadir secara fisik 2000 tahun ini. Pasti banyak orang kecewa. Karena ada orang-orang yang akan overjoyed, senang sekali dalam hadirat Allah. Wah, bayangkan kalau kita punya rumah kedatangan Tuhan secara badan. Wow, tak keluarin semua. Masalahnya malah justru menurut saya akan jadi masalah. Karena kemacetan di mana-mana. Dan saya pasti dikomplain tetangga-tetangga. Pasti akan ada orang yang kecewa. Yang langsung berada di dalam immediate presence atau hadiratnya secara badan akan senang luar biasa. Yang gak bisa masuk akan pulang kecewa, gigit jari dan menangis sendiri. Makanya itu Yesus berkata, adalah lebih berguna. Berarti ketika aku mengutus Roh Kudus, aku bisa ada di situ waktu mereka 2-3 orang berkumpul, mesbah keluarga sendiri di rumah papa, mama dan bayinya. Boom, aku ada di sana. Nah, masalah orang Kristen di sini nggak percaya bahwa Allah bisa hadir. Manusia gimana pun tetap akan badani lah ya. Pendetanya mana? Loh, kita saling butuh. Di ibadah 1 saya jelaskan itu. Di dalam rumah Tuhan pun ada jawatan, ada guru, ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil. Physical presence itu ada. Tetap ada Shekinah, tetap ada tent of meeting, ada kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu physical, kayak gini. Ada butuh saya untuk saya membukakan wawasan Roh Kudus bekerja melalui mulutku. Tapi jangan ragu, Yesus naik ke sorga itu bukan supaya pelayanan jadi sempit dan mengecil berkurang, tapi supaya melebar, meluas ke semua orang. Dengan kata lain, Immanuel ini yaitu Yesus Kristus, Roh Immanuel itu gak tahan to minister to you. Untuk melayanimu, untuk membimbingmu, untuk menuntunmu, untuk memimpinmu. Meskipun dia tetap gerakkan manusia lain untuk saling meneguhkan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi Yesus bisa bersama dengan kita di mana saja. Itulah sebabnya dia berkata, jauh lebih berguna. Karena itu jangan pernah ragu kalau Anda sembahyang sendiri, doa pribadi, Tuhan itu ada di situ. Anda tidak perlu pergi ke tempat mana, atau di Gunung Samaria, atau bahkan ke Yerusalem, untuk bisa ketemu Tuhan di sana. Gak semua orang punya duit ke situ. Tapi Tuhan telah keluar dari bait sucinya, robek tuh tirai dari atas ke bawah. That means, sekalipun Anda tidak merasa sesuatu, sekalipun Anda mungkin tidak melihat Tuhan, atau tanda-tanda ajaib, Anda sendirian di ruang tidur atau ruang kamar, Anda menangis terseduh-seduh karena pergumulan. Anda berlutut atau mungkin Anda hanya berdoa berbisik-bisik. Believe, do believe, percayalah Tuhan ada di sana. You've got to believe in His presence. Then why should you call yourself a Christian if not? Anda dan saya harus percaya kepada hadirat Allah. Kalau enggak, jangan jadi orang Kristen sama sekali. Karena Kristen itu akar oyotnya adalah Immanuel, Allah beserta. Don't believe that, don't be a Christian. Nggak boleh kita itu stumble, tidak boleh kita itu kita itu sudah ada banyak pergumulan. Jadi nggak boleh kita kesleo di langkah pertama. Langkah ke-1 itu Immanuel, Allah beserta. Percayalah, sekalipun Anda nggak lihat tanda, belum mendengar apa-apa, Anda nggak merasa gereng atau apa, it's okay bro, nggak apa-apa itu. Faith is faith. Faith is in believing. Believing in Jesus' words. Iman itu percaya pada firman dan perkataan Yesus Kristus. Kalau Tuhan bilang lebih berguna, I believe so. Aku yakin akan hal itu. Nanti lihat ya, akan ada perbedaan hasil akhirnya orang yang percaya akan hadiratnya atau yang tidak.
Biasanya orang yang gak percaya, WO dari awal atau sudah drop out dari semula. Belum apa-apa dia berkata percuma berdoa. Tapi orang yang percaya masuk hadirat Allah lalu ketemu jawabannya. Meskipun waktu dia masuk dia gak ngelihat jawabannya. Ketika dia keluar dia gak ngerasa perbedaannya. Tapi setelah itu dia lihat penyertaan Allah. Kenapa lebih berguna? Karena kita bisa punya Alkitab. Itu lebih berguna. Oh iya, kalau Yesus tidak naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya yang susah seperti Jeremy, Warren, Vanessa, tinggalkan ayahnya. Susah, kita gak pernah ngalami fase itu karena kita bukan murid-murid dari zaman itu. Niscaya Yesus kalau masih tinggal hari ini pasti ngajar terus. Jadi Alkitab gak pernah tutup buku. Kalau Alkitab gak pernah tutup buku, semua sekretaris di dunia dikumpulkan untuk catat pengajaran Tuhan. Gak akan cukup buku seluruh perpustakaan. Jadi puji Tuhan, tutup buku waktu Yesus naik ke sorga. Ya, jadi akhirnya Alkitab di tangan kita ini cukup wahyu untuk hidupmu sampai mati. Saya ajak ini, apa yang saya sampaikan sekarang ini bukanlah 3 step, 5 langkah, 3 langkah gimana memperbaiki hidup, enggak. Saya ajari Anda sebagai gembala Anda bagaimana untuk percaya. You see, my job is only to teach you how to believe. Tugas saya adalah mengajari Anda, mengajarkan kepada gerejanya bagaimana untuk percaya. Sisanya Tuhan yang akan menggenapi iman Anda. Itu bukan tugasku, itu Roh Kudus dalam gereja. Ini tugas saya. I'm teaching you how to believe. Saya mengajari kepada Anda, mengajarkan bagaimana untuk percaya kepada Tuhan. Tahukah Alkitab ini ditutup buku? Karena cukup wahyu. It's enough for you. Kenapa Alkitab tidak pernah dibuka? Percuma, kalau buka Alkitab, kita nggak percaya. Saya dikasih Tuhan sebuah karunia untuk peka hal-hal begitu. Waktu di Jepang contohnya. Saya dikasihkan kesempatan itu berharga loh. Nggak pernah dalam sejarah. Apalagi orang asing dikasih waktu setengah jam boleh ceramah di jalanan. Dinaikkan panggung atau mimbar. Seharian ada konser puji-pujian. Lalu terakhirnya MC-nya, saya disebut MC waktu itu. Master of Ceremony. Saya disuruh boleh ceramah. Waduh, kalau saya ceramah sama orang Jepang nggak boleh sia-siakan. Apalagi nanti kalau setelah ini larangan diberi gimana, kayak kita kemarin pergi ke Myanmar, Anda ingat? Baru kita keluar setelah KKR. Kita nggak bisa masuk lagi ke Burma. Atas kejadian yang menimpa mereka sekarang. You can never know when is the last time, kapan yang terakhir kali saya berdiri di situ. Saya bilang, Tuhan Yesus beginilah, begitu percuma Bapak Ibu. Orang Jepang cuma lewat begini aja. Jalannya cepat. Hitam-hitam semua, jas-jas hitam, semuanya pulang kerja itu jam lagi rush hour atau jam lagi rame-ramenya jalan. Itu macet total kadang-kadang di daerah-daerah pusat kota. Jalan begini, orang-orang Shinjuku dan Shibuya, wah jalan semua. Saya digituin terus ya percuma lah. Apapun yang saya sampaikan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengarnya. Ya memang gimana mereka mendengarnya kalau tidak ada yang diutus ke sana. Saya bilang gimana Tuhan? Hei, nama saya Philip Mantova. Saya orang Indonesia keturunan Tionghoa. Di tahun 2015, tepatnya Agustus 2015. Kapan kemerdekaan kita? 17 Agustus tahun 1945. Jadi 70 tahun hari itu anniversary. Penjajahan Jepang diakhiri. Saya sudah sebut tadi nama saya berkata, kalian ngebom engkongku. Semua diam langsung. Semua yang diam termasuk semua tamu yang dari Taiwan semuanya ketakutan. Your grandpa bomb my grandpa. Engkongmu ngebom engkongku, saya bilang gitu. Tapi saya nggak benci sama kamu. Saya bawa pesan pengampunan dan cinta kasih aku 15 menit, kita impas. Orang Jepang rasa bersalah satu-satu dengan koper dan tasnya, tas kerjanya datang ke saya. Bener kan saya ngomong 10 menit kemudian saya suruh turun. Tapi banyak orang sudah bertobat terima Yesus itu ada di YouTube. Saya dikasih Tuhan keahlian seperti itu, seperti seorang penginjil. Alkitab di tanganmu itu luar biasa, tapi gak pernah digali. Mau tahu kenapa? You're not interested. Some of you are not. You think this is just a book? Makanya sekarang saya juga lakukan kepada Anda seperti saya lakukan pada orang Jepang. Tahukah wahyu ini cukup? Kenapa Tuhan tutup buku? Kenapa Tuhan naik ke sorga? Supaya berhenti sampai wahyu. It's enough for you. Turn to the pages. Buka di halaman itu. Bermitra sama Roh Kudus, temukan berlian-berlian kehidupanmu di sana. Baik lewat khotbah yang seperti ini digali bantu, ini saya sedang suapi. Makanya saya sering mimpi kalau setiap kali saya pergi berapa minggu dari gereja gitu, selalu mimpi saya itu jadi neni. Suapin anak-anak kecil itu mungkin adalah simbolisme Anda.
Saya tahu ini juga cara, tapi alangkah baiknya Anda juga punya disiplin pribadi untuk menggali ini. You know, the Holy Spirit doesn't work far from the word that He inspired. Roh Kudus selalu bekerja, tidak jauh atau bahkan melalui firman yang Dia inspirasi. Kita punya Alkitab, Tuhan berkata lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus bisa tuntun masing-masing kalian dalam firman-firmanku dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kau akan menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang. Kau akan menemukan penyertaan bahkan pembelaan. Tuhan ajari gitu. Pastikan Alkitab di tangan Anda itu bukan hanya Anda cinta tapi Anda baca. Ya, saya ada banyak cerita, saya nggak bisa cerita satu persatu. Kalau saya cerita satu persatu nanti proteinnya berkurang, lebih banyak karbohidratnya. Udah kesaksian itu ada tempatnya. Di biografi saya Before 30, saya jelaskan gimana Alkitab saya pernah keluar minyaknya. Karena saya kira Alkitab hanyalah sebuah buku. Dan jangan minta pengalaman seperti itu. Mungkin karena saya sebagai pengajar umat suatu hari akan berpengaruh. Maka Tuhan kasih saya sebuah pengalaman dahsyat supaya kalau saya tersesat, supaya jangan sampai saya tersesat. Sebab jikalau saya sampai disesatkan, nanti orang lain juga akan ikut-ikutan. Makanya Tuhan kasih saya pengalaman dahsyat. Tapi baca sendiri. Tapi sekali lagi ya, saya ingin Anda dapatkan ini. I really want you to read this. Ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan. Dan di layar saya di monitor sudah tinggal ada angka 1. Berarti saya cuma punya sisa waktu 1 menit. Lalu harus buyar. You have to read this. Ini bukan Alkitab, tapi ini akan membawamu seperti orang Jepang untuk memperhatikan apa yang seharusnya dari dulu Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kenapa kita itu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kita bisa punya hubungan yang lebih percaya kepada Allah Bapa. Kita bisa punya hubungan lebih percaya kepada Allah Bapa. Jikalau orang percaya kepadaku, Yesus Kristus berkata, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan lebih besar itu bukan berarti lebih besar dari Yesus. Tapi Roh Kudus hendak bermitra sama kita untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan anak Allah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif yang dulu belum pernah ada. Pekerjaan lebih besar itu bukan menunjuk kepada size. Kalau size, siapa sih yang bisa melampaui Yesus? Siapa sih ini pernah berjalan di atas air? Nggak pernah. Mana bisa perkara lebih besar? Yesus loh meludah. Orang itu sembuh mata. Yang buta melihat. Kalau kita meludah sekarang bisa masuk penjara. Orang paling takut apa hari ini? Ada satu melodi, satu kunci yang paling ditakuti. Haching. Itu orang paling ngeri. Maksudnya perkara lebih besar itu apa? Zaman dulu belum ada HIV AIDS. Lebih besar itu artinya creativity. Roh Kudus hendak bekerja sesuatu yang baru dalam kehidupan orang percaya yang belum terjadi di zaman Yesus. Waktu secara badani di bumi. Dengan demikian, kita bisa punya adventure petualangan dengan Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai hidup kita, kita bisa punya hubungan yang lebih percaya kepada Allah Bapa. Saya masih ingat pengalaman pertama kali saya melepaskan seorang yang dibelenggu setan. Itu kasihan. Gak ada orang itu pura-pura kesurupan, yang pura-pura akan ketahuan loh. Tapi orang yang kesurupan sungguhan itu ada beneran. Cuman kita abaikan hanya karena bukan realitas sehari-hari. Tapi tahukah ada tawanan iblis di sekelilingmu? Dan suatu hari pada waktu itu di Jawa Tengah, di Ungaran tepatnya, ada satu orang tiba-tiba manifestasi. Salah satu dari pengalaman saya melepaskan orang dari belenggu setan yang kesurupan. Salah satu daripada yang awal-awal dalam pengalaman saya. Saya masih ingat kok. Ketika orang itu tiba-tiba matanya berubah. Tenaganya 7 pria aja kalah padahal dia wanita. Lalu suaranya jadi cowok. Karena keluarganya dari keluarga yang suka main jimat-jimatan. Aduh, banyak yang beginian. Saya lihat begitu, dia mau pukul salah satu orang yang ada di persekutuan. Waktu itu terus terang ya hati saya ya, terpaksa dikoyakkan oleh Tuhan dalam percaya. Karena dulu, waktu itu tahun berapa saya belum lulus kuliah. Saya masih di seminari di sekolah teologi. Dikit-dikit masih teriak, mama. Saya teriaknya apa? Pak pendeta saya mana? Pendeta saya mana? Saya pikirannya ke pendeta saya di Kanada. Saya dengar dulu dia jagonya pelayanan kelepasan. Tapi apa boleh buat? Saya beribu-ribu mil jauhnya dari negeri orang. Saya berada di situ, saya berada di Ungaran, sedang praktek pelayanan. Tapi ketemu yang demikian di luar sekolah teologi saya. Saya hanya tahu otoritas Yesus, nama Yesus itu berkuasa, tapi saya tidak pernah melihatnya. Waktu saya melihat begitu, saya berkata, Tuhan, aku mau tidak mau harus lebih percaya kepada Allah Bapa. Kalau enggak gitu ini semua orang digebukin sama dia. Saya masih ingat kok, saya langsung lari ke dia. Dan saya berkata, di dalam nama Yesus Kristus, keluar dari orang ini. Seketika dia rebah, koyak-koyak tubuhnya seperti di kitab Injil.
kembali matanya. Lalu suaranya dan berkata, aku di mana? Lalu saya doakan dia, mau tidak mau saya harus lebih percaya. Mungkin kasus saya yang saya alami itu ekstrim. Kasus Anda sehari-hari. But you have to trust your heavenly Father now. Karena Yesus gak ada di mana. Bayangkan kalau Yesus ada secara fisik, kita pasti cari Yesus. Kalau Yesus kebetulan sekarang ada di daerah Timur Tengah, semua pasti telepon. Dan itu kalau kita punya nomornya Tuhan Yesus. Dan bayangkan kalau Tuhan Yesus sekarang hadir secara fisik, semua live chatnya akan meledak itu di YouTube. Yesus tolong saya di Bangladesh. Yesus tolong saya di Pacitan. Yesus tolong saya di Perancis. Tuhan Yesus harus terbang sana sini, naik jet pribadi. Nanti akan dikecam sama dunia. Apa-apaan pendeta kok naik pesawat pribadi. Susah jadi Yesus kalau secara fisik hari ini terus menerus 2000 tahun hidup dalam badannya. Tapi sekarang, boom, Yesus ada di sana. Boom, ada di situ. Through you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Melalui dirimu. Itulah sebabnya Yesus berkata adalah lebih berguna. It is more useful. Kenapa perkara lebih besar kata Yesus? Kenapa perkara lebih besar? Tahu nggak? Karena dunia lebih banyak orang. Dan belum lagi di zaman media. Zaman Tuhan Yesus dulu. Sekali khotbah itu yang besar jumlahnya. Itu yang memberi makan 5.000 orang. Coba hitung-hitung ya. Coba dihitung ya. Itu yang dikatakan tanpa wanita belum terhitung dalam golongan itu, dalam bilangan 5.000 perempuan dan anak-anak. Hitung aja, para ahli teologi spekulasi itu 15.000 sampai 20 yang hadir. Kalah hari ini dengan sekali saat teduh, dengan sekali live streaming ini. Tadi pagi aja sudah, kalau nggak salah, yang sampai detik setelah selesai usai itu, udah lewat 20.000 angka itu, lewat media. Perkara lebih besar bukan berarti lebih hebat dari Yesus. Tapi sekarang dunia media. Makanya itu Roh Kudus bekerja lewat screen bukan? Orang sembuh, orang begini. Hanya karena dunia lebih luas bukan berarti Roh Kudus menjadi lebih kecil. Malah justru dia menjadi lebih besar. Through you and me. Melalui Anda dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bangunlah hubungan yang lebih percaya kepada Allah Bapamu. Allah mau memakaimu. Jangan jadi orang Kristen saja. Jangan berhenti jadi orang Kristen belaka. Mintalah Tuhan untuk memakai hidup Anda. Besar, kecil, tua, muda, seluruh familymu. Pakai anakku Tuhan. Pakai orang muda di rumahku. Pakai kami suami istri. Pakai papa mamaku. Pakai keluarga kami. Pakai saudaraku. Sebab waktunya telah tiba. Inilah era emas Roh Kudus. Ketika Tuhan memakai orang percaya di mana mereka berada. Terimalah urapan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya nggak sempat jelaskan, dia akan menginsafkan dosa, kebenaran, penghakiman dan sebagainya. Saya simpan itu sampai jam 7 malam. Ini ketika saya berkhotbah lagi. Ibadah jam 1 siang dan 4 sore tetap juga tentang Roh Kudus. Tapi nanti akan ada pengkhotbah in-house yang kerjasama dengan saya untuk memberkati jemaat hari ini. I'll see you again later on today. Dan kita berdoa sama-sama minta Tuhan urapi kita ya, adalah lebih berguna untuk Tuhan pergi meninggalkan murid-muridnya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam Roh Kudus. Dia beserta. Saya berdoa di tahun ini Allah akan semakin memakai kehidupan Anda. I pray for you jemaat. Supaya Tuhan memakai hidupmu. Jangan tunggu. Ada bagianku, ada bagian kami. Gak pernah bolos kok. Baik ibadah onsite, online atau apa. Meeting. Kami hamba Tuhan itu bekerja sekeras-kerasnya. Kayak Paulus katakan. Aku kerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Itu bukan membual. Karena memang dia membuktikan. Dia traveling paling banyak. Petrus belum ada apa-apanya. Saya gak pernah bolong. Mau rebus Sabtu, Minggu apa segalanya. But kita terbatas. Don't make us the second class Jesus. Dunia gak akan terpenuhi. Sebab dunia itu ada di ujung tanganmu. Setiap hari di situ. Makanya Yesus taruh dirimu di sana. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Dia mau tunjukkan pengurapan. Saya hari ini ajarkan di minggu atau bulan mengenal Roh Kudus. Hopefully. Kapan nanti kalau onsite-nya sudah lebih luas lagi. Saya mau bicara tentang pengurapan. The anointing for believers. You'll be very surprised. Bagaimana setiap orang akan dipakai Tuhan seperti rasul-rasul perjanjian baru. Nothing is impossible for you. Tapi bukan sekarang waktunya. Sekarang cukup kesadaran. Mengajarimu percaya. Please percayalah. Tuhan mau memakai hidupmu. Jangan jadikan kami hamba-hamba Tuhan, saya, Pastor Yudi, kami ini. Sebagai second class Jesus. Tidak akan memadai. Yesus saja pergi supaya mereka dibangkitkan. Masa kami harus disingkirkan baru Anda dibangkitkan? No. Pakailah kesempatan ketika ada kami. Serap sebanyaknya. Terimalah urapan. Bangkitlah. Lebih dari sekedar cari uang, carilah kerajaan sorga. Lebih daripada cari kesenangan sendiri, tenanglah.
Pelayanan itu kalau dijalankan dengan segenap hati itu kayak liburan. Oh luar biasa. Roh Kudus itu tugasnya satu. Pertama dia mewahyukan Yesus. Berikutnya dia mewahyukan what you could be in Christ today. Dia mewahyukan Yesus. Tapi setelah itu dia mewahyukan siapa Anda sesungguhnya. Dan Anda dan saya bisa jadi apa. Sehingga kita hari ini tercelikkan, kita tertemplak. Iya ya, selama ini aku hidup bagi diriku. Roh Kudus sadarkan, oh iya ya, ternyata Tuhan mau pakai saya dan keluarga saya. Hari ini Roh Kudus mewahyukan. Simple khotbah saya enggak berteologi ria. Simple ayat, itu pun belum semua terbahas, nanti lanjutannya. Tapi sekarang terlebih dahulu kita mengerti, oh iya ya, Yesus itu ada ya. Sama fisiknya, cuman dalam hadirat Roh Allah. Oh iya ya, aku selama ini hidup jadi Kristen-Kristenan biasa. No Tuhan, aku mau dipakai Allah. Bukankah untuk itu Yesus pergi, jangan sia-sia. It is to our advantage, untuk keberuntungan kita, untuk keuntungan orang sekeliling kita. Yesus tercabut dari dunia, supaya hari ini Roh Kudus dengan saya memuliakan Yesus di lingkungan saya. Oh haleluya.